Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Bisa kita mulai? Masih kurang satu mahasiswa ya, mahasiswi. Kita mulai aja ya, karena jamnya sudah menunjukkan jam 6 lebih 17 menit gitu ya. Nah, untuk malam ini kita akan membahas materi terakhir untuk biokimia, yaitu tentang lipida ya. Jadi ini materi terakhir dari saya gitu ya. Hmm, ini sudah pertemuan yang keenam. Pertemuan terakhir itu latihan soal. Silakan nanti bisa via WA aja untuk latihan soalnya ya. Minggu depan sudah mulai ini belum ya? Luring belum ya? Senin depan. Sudah Ibu, tanggal 4 sampai tanggal 8 November. Oh, berarti sudah anu ya, berarti perkuliahan diselesaikan sampai minggu ini ya. Nggih, Bu. Saya yang kurang itu yang kimia farmasi itu masih paling satu kali 2 jam, 2 jam. Itu nanti tiga materi saya selesaikan dalam 2 jam bisa. Kalau biokimia tinggal satu kali pertemuan dan itu latihan soal. Seandainya nanti nggak ada latihan soal pun materi sudah saya berikan semuanya gitu ya. Kalau yang kimia farmasi itu belum selesai. Jadi nanti silahkan untuk saya dicarikan waktu untuk kimia farmasi ya. Oke, hari ini kita masuk ke lipida tuh ya. Nah, definisi dari lipid atau lipida yaitu kita masuk dulu. Ini berasal dari bahasa Yunani, eh, dari lipos, bahasa Inggrisnya lipid. Apa itu lipid? Yaitu merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air. Jadi sifat khasnya itu tidak larut di dalam air dan dia larutnya dalam pelarut yang sifatnya nonpolar. Jadi lipida itu sifatnya nonpolar. Dia larutnya dalam kloroform, ether, dan benzen. Seperti itu. Nah, berbeda dengan karbohidrat, kemudian juga protein ya, lipida itu tidak memiliki rumus struktur yang khusus gitu ya. Kalau misalnya karbohidrat ya, kemarin kan ada gugus OH, hidroksi, kemudian aldehid, keton gitu ya. Nah, kalau protein terdiri dari asam amino, nah lipida ini tidak memiliki rumus struktur yang khusus gitu ya. Sehingga sifat kimia serta biologisnya ini juga lebih bervariasi seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke- nah, fungsi lipida dia sebagai sumber energi atau sebagai cadangan energi, gitu ya. Dan lipida ini dia sebagai penyusun struktur membran sel, gitu ya. Selain protein, ya, lipid juga merupakan penyusun struktur membran sel. Kemudian dia sebagai isolator tubuh terhadap perubahan suhu yang ekstrim gitu ya, maupun adanya benturan gitu ya. Jadi dia pelindung tubuh misalnya dari perubahan suhu, misal suhu yang ekstrim dingin, nah, maka dia akan melindungi tubuh kita dari perubahan suhu ataupun dari benturan ya, karena dia nanti akan mengisi lipid itu mengisi di bawah kulit ya, jaringan bawah kulit itu isinya lipid. Nah, dia sebagai pelarut atau pembawa vitamin A, D, E, dan K gitu ya. Selain itu, lipid juga merupakan sumber steroid yang sifatnya akan meningkatkan fungsi biologis. Kemudian fungsi yang lainnya, ya ini tadi mengisi struktur tubuh di bawah kulit dan memperindah bentuk tubuh. Seperti itu. Jadi yang mengisi struktur di bawah kulit kita itu ada lipid-lipid seperti itu. Kemudian juga sebagai hormon dan vitamin, ya, di mana hormon akan mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses biologis. Itu di antara fungsi lipid ya.
Oke, kemudian, nah, klasifikasi lipid ada yang terdiri dari beberapa klasifikasi. Yang pertama menurut Blur terdiri dari tiga. Yang pertama lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid gitu ya. Lipid sederhana misalnya di sini ada lemak atau trigliserida dan lilin gitu ya. Di lemak atau gliserida dan lilin. Kemudian lipid gabungan itu terdiri dari fosfolipid dan cerebrosida. Kemudian ada turunan lipid seperti asam lemak, gliserol, sterol. Nah, ini adalah pembagian atau klasifikasi lipid menurut Blur. Kemudian ada yang klasifikasi lipid berdasarkan struktur kimianya, dan ini nanti yang akan kita bahas. Terdiri dari asam lemak, lemak atau trigliserid, lilin, fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, dan lipida kompleks. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam asam lemak. Asam lemak ya, asam lemak merupakan komponen penyusun lipid. Dia memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Jadi kepalanya itu merupakan gugus karboksil gitu ya. Jadi asam lemak itu terdiri dari kepala dan ekor. Kepalanya itu sebenarnya menggambarkan gugus COOH atau karboksil. Kemudian ekornya itu berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau rantai karbon yang panjang. Bisa jenuh, bisa tak jenuh. Jenuh itu maksudnya antar rantai karbonnya itu ikatan tunggal. Kemudian bisa tak jenuh, antar rantai karbonnya itu nanti mengandung ikatan rangkap seperti itu. Nah, asam lemak sendiri memiliki karbon ya sekitar 4 sampai 36. Jadi ini rantai panjang. Ya. Yang rantai pendek atom karbonnya 4, 5, 6 seperti itu. Yang lainnya nanti bisa sampai 36 atom karbonnya. Kemudian, nah ini struktur asam lemak. Di sini kepalanya adalah COOH, ya. Jadi COH ini adalah bagian kepalanya. Kemudian alkil R-nya, R-nya itu rantai panjang. Itu adalah bagian ekornya. Jadi R rantai karbon jenuh atau tidak jenuh. Nah, R-nya ini nanti bisa mengandung ikatan rangkap atau ikatan tunggal semuanya. Seperti ini. Ini bagian kepala atau COH itu sifatnya polar atau hidrofilik gitu ya. Sedangkan bagian ekor karena dia terdiri dari atom karbon C, 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 rantai karbon maksud saya, maka dia cenderung sifatnya hidrofobik atau nonpolar. Sehingga asam lemak memiliki sifat yang namanya amfipatik ya. Karena dalam satu struktur molekulnya ada bagian yang hidrofilik atau polar, ada bagian yang hidrofobik atau non-polar. Gitu. Nah, jenis asam lemak sendiri terdiri dari asam lemak jenuh atau saturated fatty acid, kemudian ada asam lemak tidak jenuh, unsaturated fatty acid. Yang asam lemak jenuh itu bila rantai karbon penyusunnya ya itu berikatan tunggal atau jenuh. Jadi antar atom C satu dengan C yang lainnya itu ikatannya tunggal semuanya ya. Yang termasuk asam lemak jenuh seperti asam butirat, asam kaproat, asam kaprilat, laurat, asam palmitat, asam stearat. Itu asam lemak jenuh. Sedangkan asam lemak tidak jenuh disebut juga unsaturated fatty acid. Itu bila rantai karbon penyusunnya itu mengandung ikatan rangkap ya, disebut tidak jenuh. Baik mengandung hanya satu ikatan rangkap atau lebih dari satu ikatan rangkap sudah masuk ke dalam asam lemak tidak jenuh. Contohnya adalah ada asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam arasidonat. Seperti itu. Ya. Nah, ini
gambaran yang atas ini adalah saturated fatty acid. Nah, COH ini digambarkan dengan kepala. Kepalanya ini yang di sini dilambangkan atau digambarkan dengan yang merah ini. Ini bagian kepala. Kemudian diikuti dengan ekor. Ya, kalau saturated fatty acid ini antar rantai karbonnya, antar C dan C-nya ikatannya tunggal semuanya. Nah, ini digambarkan ekornya itu garis lurus ya, lurus. Kemudian yang bawah ini unsaturated fatty acid atau asam lemak jenuh. COH ini adalah bagian kepala. Nah, ini digambarkan dengan merah seperti ini. Nah, kemudian ini mengandung ikatan rangkap. Baik ikatan rangkapnya hanya satu atau lebih dari satu, itu sudah masuk ke unsaturated fatty acid. Sehingga ini digambarkan dengan, nah, seperti ini. Asam lemak tidak jenuh sendiri dikelompokkan berdasarkan jumlah ikatan gandanya. Ya, jadi asam lemak yang tidak jenuh yang mengandung ikatan rangkap tadi dibagi menjadi asam lemak dengan ikatan jenuh tunggal. Artinya asam lemak tersebut mengandung satu ikatan rangkap. Nah, itu disebut monounsaturated fatty acid atau MUFA. Kemudian ada asam lemak dengan ikatan tidak jenuhnya jamak atau ikatan rangkapnya lebih dari satu atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA ya. MUFA contohnya ini tadi ya unsaturated fatty acid ikatan rangkapnya tunggal hanya satu. Kemudian yang bawah adalah PUFA ini apabila ikatan rangkapnya lebih dari satu. Ini contohnya asam linoleat. Ini bagian kepalanya COOH, sedangkan ini juga bagian kepalanya COOH. Nah, kemudian sifat-sifat asam lemak yang berikutnya. Yang pertama, sifat asam lemak itu ditentukan oleh panjang rantai hidrokarbon. Jadi panjang atom C-nya. Ya, atom C-nya itu seberapa panjang, itu akan menentukan sifat dari asam lemak. Kemudian yang kedua, derajat ketidakjenuhan rantai karbon. Nah, maksudnya seberapa ikatan rangkap itu ada dalam asam lemak, gitu ya. Semakin panjang rantai asam lemak atau apabila rantai karbon penyusunnya, ekornya itu tadi semakin panjang rantai karbonnya dan semakin sedikit ikatan rangkap yang dimilikinya, maka semakin rendah kelarutan di dalam air. Jadi semakin panjang rantai karbon, itu ya, maka dia semakin nonpolar karena kan terdiri dari rantai karbon-karbon-karbon ya. Jadi semakin panjang, semakin nonpolar, semakin rendah kelarutan di dalam air. Demikian pula semakin ikatan rangkapnya semakin sedikit atau bahkan tidak memiliki ikatan rangkap, semakin nonpolar, semakin dia rendah kelarutannya di dalam air. Kemudian, semakin panjang jumlah atom karbon yang terikat, ya, jadi semakin panjang rantai karbonnya, titik leburnya juga semakin tinggi. Nah, ini biasanya asam-asam lemak yang rantai karbonnya panjang itu berupa zat padan dalam suhu kamar. Karena titik leburnya kan tinggi, maka pada suhu kamar dia berbentuk zat padat. Contohnya asam palmitat, asam stearat. Nah, itu atom karbonnya kalau tidak salah palmitat itu sampai 16 ya. Nah, maka ini titik leburnya tinggi ya, dan dia berada dalam bentuk zat padat di suhu kamar. Kemudian asam lemak jenuh, jenuh itu rantai karbonnya tunggal, di mana yang atom C-nya karbon pendek, rantai karbon pendek. Jadi atom C-nya rantai pendek dan dia tidak mengandung ikatan rangkap, maka titik titik leburnya rendah. Titik lebur rendah itu berarti dia berupa zat cair pada suhu kamar, di berupa cairan. Contohnya adalah asam butirat, itu atom karbonnya hanya 4, gitu ya. Nah, dia berbentuk zat cair pada suhu kamar. Kemudian ada lagi asam
kaproat. Seperti itu. Di contoh asam lemak jenuh rantai karbon pendek itu berupa zat cair pada suhu kamar adalah asam butirat, asam kaproat. Kemudian asam lemak tidak jenuh mempunyai titik lebur lebih rendah. Jadi asam lemak tidak jenuh artinya yang mengandung ikatan rangkap itu mempunyai titik lebur lebih rendah dibanding yang asam lemak yang jenuh. Makin banyak ikatan rangkapnya, makin rendah titik leburnya, dan pada sukamar dia berupa zat cair. Jadi kalau ikatan rangkapnya semakin banyak ya, maka titik leburnya juga semakin rendah. Dan biasanya kalau lebih banyak ikatan rangkapnya, maka dia pada suhu kamar dia berbentuk zat cair seperti itu. Nah, kita lihat di sini beberapa asam lemak. Di sini asam lemak yang jenuh, berarti dia ikatan tunggal semua ya, rantai karbonnya ya. Ada asam butirat. Asam butirat itu jumlah atom karbonnya 4. Jadi ini C3H7C. Nah, C. Jadi C3 tambah 1 berarti 4. Titik leburnya min 7,9. Nah, titik leburnya rendah. Dia berupa zat cair. Kemudian asam kaproat, atom karbonnya C5H11COH. Atom karbonnya ada 6. 5 tambah 1 ini 6. Ini titik leburnya 1 min 1,5 sampai min 2,0 itu titik leburnya sehingga dia berupa zat cair juga. Nah, asam palmitat dan asam stearat ini rantai karbon panjang ya. Asam palmitat sampai 16, asam stearat 18 ya, C-nya. Nah, ini titik leburnya tinggi, 64, 69,4. Maka dia dalam suhu kamar dia berupa padatan. Seperti itu. Kemudian asam lemak tidak jenuh ada asam oleat, asam linoleat, asam linolenat. Ini mengandung ikatan rangkap. Nah, ini titik leburnya 14, ini min 11. Ya, asam linoleat ini cair pada sungguh yang sangat rendah. Ini yang mengandung ikatan rangkap, titik leburnya itu rendah, sehingga dia berupa zat cair pada suhu kamar. Seperti itu. Nah, kemudian nih rumus struktur dari asam lemak yang jenuh, ya, asam laurat, palmitat, stearat, ini ya contoh yang lemak jenuh. Nah, yang contoh asam lemak tak jenuh ini kita lihat di sini ada ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya hanya satu, contohnya asam oleat. Pada asam linoleat, ikatan rangkapnya ada 2. Nah, ini kita lihat jumlah atom karbonnya sama semua ya, 17, 17, 17. Seperti itu. 17, 17, 17. Ya, tetapi jumlah ikatan rangkapnya berbeda. Asam oleat hanya satu ikatan rangkap, asam linoleat satu, 2 ikatan rangkap, asam linolenat ada 1, 2, 3, ada 3 ikatan rangkap. Sehingga ini mempengaruhi apa ikatan rangkap? Panjang atom karbonnya sama ya. C-nya semua ada 18 ya. 17 tambah 1 ada 18 semuanya, tapi jumlah ikatan rangkapnya itu berbeda. Nah, asam linolenat ini ikatan rangkapnya paling banyak sehingga dia titik didihnya paling rendah. Kemudian diikuti asam linoleat, kemudian oleat. Ini asam titik leburnya yang paling tinggi adalah asam oleat. Tapi walaupun tinggi dia masih 14 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke trigliserida. Tadi kita sudah asam lemak, kemudian jenis contoh lemak. Golongan berikutnya adalah trigliserida. Trigliserida ya, kita belajar dulu sebelum masuk ke trigliserida kita eh, definisi dari gliserida dulu. Gliserida adalah ester dari asam lemak dengan gliserol. Jadi ester rumusnya RCOOH. Maaf, RCOOR aksen.
Itu ester. Ester dari asam lemak. Asam lemak itu tadi ya. Asam lemak tadi rumusnya RCOOH. COOH-nya sebagai kepalanya, R-nya itu rantai karbon panjang sebagai ekornya. Tadi kan kita sudah belajar asam lemak. Dengan gliserol. Gliserol itu adalah alkohol trivalen. Alkohol yang memiliki gugus OH sebanyak 3 dalam satu molekul. Seperti itu. Dalam satu struktur molekulnya ada 3 OH. Nanti kita lihat. Ya. Nah, fungsi gliserida ini adalah sebagai simpanan energi. Ya. Kemudian di sini ada 3 jenis gliserida, monogliserida, digliserida, dan trigliserid. Nah, bila molekul gliserol ya mengikat satu asam lemak, maka itu nanti akan membentuk monogliserida. Bila molekul gliserol mengikat dua asam lemak, digliserida. Kemudian bila eh, molekul gliserol mengikat 3 asam lemak, itu namanya baru trigliserida. Kita lihat di sini, ini adalah gliserol, ya, gliserol. Gliserol itu termasuk alkohol trivalen, di mana dalam satu struktur molekulnya dia mengandung 3 gugus OH, sehingga ini OH ini adalah alkohol trivalen. Nah, kemudian ini alkohol tadi disebut monogliserida apabila gliserol ini mengikat satu asam lemak, gitu ya, RCOO. RCOO R. Nah, ini adalah membentuk ester ya. Nah, ini membentuk ester ya, yaitu reaksi antara asam lemak tadi RCOH dengan gliserol membentuk RCOOR. Kalau asam lemaknya hanya satu yang terikat itu namanya monogliserida. Kalau asam lemaknya yang terikat dua, ini namanya digliserida. Kalau asam lemak yang terikat 3 seperti ini namanya trigliserida. Nah, ini adalah gliserol. Ini adalah 3 ekivalen asam lemak. RCOOH tadi. RCOOH. RCOH. Ini adalah 3 molekul asam lemak. Terus ini satu molekul gliserol. Nah, kalau ini berikatan membentuk trigliserida. Membentuk RCOOR. Seperti itu. Nah, asam lemak yang terikat ini, tiga ekivalen ini atau 3 molekul ini bisa jenisnya sama, bisa jenisnya juga berbeda. Seperti itu. Ya, jadi R aksennya ini bisa sama, bisa berbeda. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan single gliserol. Jadi gliserolnya hanya satu, asam lemaknya ada 3. Asam lemak pembentuk trigliserid dapat terdiri dari jenis yang sama, jadi jenis asam lemaknya sama, atau berbeda, gitu ya. Jadi atau berbeda itu juga bisa. Nah, gugus hidroksil pada gliserol, gugus OH pada gliserol, dan gugus karboksil pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Tadi, nah gugus OH pada gliserol dan gugus COOH pada asam lemak saling berikatan di sini membentuk ester RCOOR. Seperti itu. Trigliserida bersifat nonpolar, hidrofobik, dan dia tidak larut di dalam air. Itu adalah sifat dari trigliserida. Kemudian trigliserida juga merupakan cadangan makanan yang kaya akan energi. Pada hewan vertebrata, termasuk manusia, trigliserid disimpan dalam bentuk lemak di dalam sel. Sedangkan pada tumbuhan, trigliserid disimpan dalam benihnya. Nah, ada enzim lipase yang dapat menghidrolisis trigliserid menjadi asam lemak untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Jadi trigliserid bisa dihidrolisis dengan enzim lipase menjadi asam lemak, kemudian dapat menghasilkan energi. Nah, keuntungan trigliserid sebagai cadangan makanan dibandingkan glikogen atau pati adalah jadi
trigliserid tadi adalah lipid, jenis lipid yang dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Kemudian ada juga karbohidrat, jenisnya glikogen atau pati. Ini juga sebagai cadangan makanan. Kedua-duanya ini sebagai cadangan makanan dan dapat menghasilkan energi. Kalau glikogen itu biasanya disebut juga pati hewan. Kalau pati itu cadangan makanan pada tumbuhan. Seperti itu. Nah, keuntungan trigliserid adalah atom karbon pada asam lemak, ya, pada asam lemak penyusun trigliserid lebih mudah direduksi sehingga proses oksidasi trigliserida lebih banyak menghasilkan energi. Bisa dua atau lebih ya, lebih kali lipat dibandingkan dengan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat atau polisakarida. Kemudian trigliserid sifatnya hidrofobik dan anhidrat. Anhidrat itu dia tidak mengandung atau tidak mengikat molekul air, ya, tidak mengandung air. Sehingga organisme yang menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, maka tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Seperti itu. Nah, kandungan trigliserid dalam aliran darah pada level yang tinggi, nah ini pun dapat meningkatkan terjadinya serangan jantung ataupun stroke. Sehingga harus terkontrol juga bahwa kadarnya di dalam darah itu harus normal. Ya, itu adalah trigliserid. Nah, kemudian kita masuk ke lilin. Ya, bentuk yang berikutnya adalah lilin. Lilin merupakan ester asam lemak rantai panjang baik jenuh atau tidak jenuh dengan mengandung monohidroksi alkohol. Jadi nanti mengandung gugus OH. Mempunyai 14 sampai 34 atom karbon, ya. Jadi atom karbonnya juga panjang ini lilin ini. Seperti contohnya adalah setil alkohol, kemudian mirisil alkohol, di mana fungsi lilin ini adalah lapisan pelindung terhadap air pada tumbuhan. Jadi pada bagian daun, pada bagian buah ya secara alami itu mengandung lilin atau dilapisi lilin. Itu fungsinya sebagai pelindung terhadap air. Seperti itu. Atau pada binatang seperti domba, burung pada bulunya, serangga, itu juga ada atau mengandung lilin ya. Ya, itu dimasukkan juga sebagai pelindung terhadap air sehingga kalau terkena air itu juga tidak langsung terserap gitu ya. Tuh. Nah, contoh dari lilin ini adalah ini setil alkohol, ini ya, setil alkohol. Bentuk berikutnya adalah fosfolipid. Bentuk berikutnya adalah fosfolipid. Fosfolipid adalah lipid yang mengandung residu asam fosfat. Jadi nanti dalam strukturnya dia terdapat asam fosfat. Molekul ini juga mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Fosfolipid disebut juga dengan fosfogliserida. Dia memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sfingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sfingosin. Fosfolipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel yang berfungsi mencegah penguapan air yang berlebihan. Jadi fungsinya untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Contohnya di sini adalah fosfatidilkolin, fosfatidil etanolamin, fosfatidil serin, dan fosfatidil inositol. Ini kita lihat di sini strukturnya ya. Nah, ini adalah fosfat ya. Jadi ini adalah gugus fosfat ya. Ini juga ada gugus fosfatnya. Nah, ini masing-masing ada gugus fosfatnya. Jadi dia lipid itu adalah fosfolipat adalah lipid yang mengandung residu asam fosfat. Itu tadi ya. Oke, ini ya fosfatidil.
fosfatidilkolin, fosfatidil serin, fosfatidil inositol yang ini. Kemudian ini adalah fosfatidil etanolamin. Ntar baru akan kita istirahat dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke sphingolipid. Tadi kita sudah fosfolipid, kemudian sphingolipid itu ya. Sphingolipid merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak, termasuk dalam lipid yang non-gliserid. Apa maksud lipid non-gliserid? Lipid non-gliserid adalah lipid yang tidak mengandung gliserol, gitu ya. Jadi kalau gliserida tadi adalah mengandung gliserol dan asam lemak, kalau lipid non-gliserid berarti lipid yang tidak mengandung gliserol. Perbedaan sphingolipid dengan glycerofosfolipid adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol gitu ya. Nah, sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan satu molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Fungsi dari sphingolipid ini biasanya berhubungan dengan serabut syaraf, yaitu dia menyusun selubung mielin serabut syaraf. Juga dia banyak ditemukan dalam membran neuron gitu ya. Kemudian pada membran darah manusia, jenis karbohidrat yang tersubstitusi pada struktur sphingolipid ini bisa menentukan golongan darah seseorang. Jadi nanti ada jenis sphingolipid yang substitusinya itu karbohidrat.
Ada beberapa contoh sphingolipid, ada ceramida, sphingomyelin, dan cerebrosida. Kalau ceramida merupakan turunan atau derivat sfingosin yang mengandung gugus asil dari asam lemak, ini hanya sedikit dalam jaringan hewan atau tumbuhan. Kalau sphingomyelin adalah sphingolipid yang mengandung fosfat, terdapat dalam jaringan syaraf. Sedangkan cerebrosida adalah sphingolipid yang mengandung karbohidrat. Jadi nanti dia mengandung karbohidrat atau ada eh, karbohidrat ya yang tersubstitusi di dalam molekul. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah seramid ya, seramid. Kemudian ini sphingomyelin itu mengandung syaraf. Kalau seramid tadi mengandung gugus asil dari asam lemak gitu ya. Ini. Nah, ini bagian kepalanya, kemudian ini adalah ekornya. Ini CO ya, CO. COH. COH di sini ya. Kemudian kalau sphingomyelin mengandung fosfat, gugus fosfat ini ada ini. Kemudian cerebrosida ini adalah mengandung karbohidrat. Nah, jadi ada karbohidrat yang tersubstitusi pada molekulnya. Nah, ini contoh cerebrosida. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke steroid. Steroid merupakan lipid yang mempunyai struktur dasar sama atau merupakan turunan dari perhidrosiklopentanofenantren. Ya, jadi turunan dari perhidrosiklopentanofenantren, di mana perhidrosiklopentanofenantren ini terdiri dari tiga cincin sikloheksan. Sikloheksan itu berarti cincin yang mengandung atom karbon 6, 6 atom karbon. Nah, itu nanti membentuk cincin A, B, C, D. Jadi yang A, B, C, D itu seperti bentuk penantren. Penantren itu terdiri dari tiga cincin sikloheksan, ya. Kemudian ketambahan satu cincin siklopentana. Siklopentana itu atom karbonnya hanya 5, ya. Yang tergabung pada ujung cincin atau cincin D. Jadi perhidrosiklopentanofenantren itu mengandung tiga cincin sikloheksan dan satu cincin siklopentana. Contohnya nanti adalah kolesterol. Itu. Kita lihat di sini strukturnya nanti ya. Nah, kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Ya, pada manusia kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal, jaringan saraf ya, dan merupakan komponen utama dari batu empedu. Pada konsentrasi tinggi dia akan mengkristal dan endapan kolesterol pada pembuluh darah ini juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh. Sehingga kadarnya juga diusahakan harus normal. Nah, secara struktur ini adalah fenantren ya. Fenantren itu terdiri dari tiga cincin sikloheksan. Nah, kemudian perhidrosiklopentanofenantren ini tertambahi cincin satu ini D. Ini adalah siklopentana. Jadi steroid itu apabila lipid yang mempunyai struktur turunan dari perhidrosiklopentanofenantren. Nah, di sini ada satu, dua, tiga, ini siklo heksana dan satu siklopentana. Seperti itu. Nah, kemudian ada lipid kompleks. Lipid kompleks adalah lipid yang bergabung dengan senyawa lain, misalnya protein, karbohidrat. Gabungan lipid dan protein menjadi lipoprotein. Sedangkan gabungan lipid dan polisakarida atau karbohidrat menjadi lipopolisakarida. Nah, kemudian ini lipoprotein ini dalam plasma darah itu ada mengandung HDL, LDL, dan VLDL gitu ya. HDL ada high density lipoprotein, di mana ini proteinnya lebih banyak ya. Kemudian LDL, low density lipoprotein, mengandung lebih banyak lemak dan ada very low density lipoprotein. Nah, kemudian ini ya,
Ini penampang dari pembuluh darah ya, yang bersih itu tidak mengandung eh, endapan atau apa ini istilahnya plak-plak yang terdiri dari lipid gitu ya. Nah, kalau ada plaknya, nah ini yang normal. Kalau ada plaknya, ternyata dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir adalah analisa lemak. Ada yang pertama adalah angka penyabunan. Ya. Angka penyabunan ini menunjukkan banyaknya miligram KOH, kalium hidroksida, yang dibutuhkan untuk menghidrolisis 1 gram asam. Jadi seberapa banyak KOH dalam miligram yang dibutuhkan untuk menghidrolisis 1 gram lemak. Nah, besarnya angka penyabunan menunjukkan berat molekul rata-rata dari lemak atau minyak. Ya, tapi ini memang secara kasar. Di angka penyabunan ini menunjukkan berat molekul ya, dari lemak atau minyak. Nah, besar kecilnya bilangan penyabunan tergantung pada panjang pendeknya rantai karbon, asam lemak penyusunnya tadi. Ya, semakin panjang rantai karbonnya, maka berat molekulnya tentunya menjadi lebih besar, gitu ya. Dan juga tergantung massa molekul lemak tersebut. Jadi tergantung panjang pendek rantai karbon. Semakin panjang rantai karbonnya, tentunya berat molekulnya semakin besar. Seperti itu. Angka penyabunannya juga semakin besar. Bilangan asam. Banyaknya miligram KOH yang bereaksi dengan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram lemak atau minyak. Nah, ini banyaknya miligram KOH yang bereaksi dengan asam lemak bebas. Tetapi bilangan asam menunjukkan besarnya asam lemak bebas. Jadi bilangan asam ini menunjukkan besarnya asam lemak bebas yang terdapat dalam lemak atau minyak. Keberadaan asam lemak bebas dalam lemak atau minyak. Keberadaan asam lemak bebas dalam minyak atau lemak ini dijadikan indikator awal terjadinya kerusakan lemak karena proses hidrolisis. Ini adalah bilangan asam. Kemudian yang ketiga nanti ada masih pembentukan asam lemak bebas akan mempercepat kerusakan oksidatif minyak atau lemak karena asam lemak bebas lebih mudah teroksidasi jika dibandingkan dengan bentuk esternya. Jadi maka bilangan asam ini sebagai indikator kerusakan dari lemak, indikator awal itu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya bilangan iod. Ya, kalau bilangan iod ini banyaknya gram iodin yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Nah, asam lemak yang menyusun lemak atau minyak itu kan mengandung asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, derajat ketidakjenuhan asam lemak yang menyusun minyak tadi dapat ditentukan berdasarkan reaksi adisi antara asam lemak dengan iod. Gitu ya. Artinya semakin banyak ikatan perangkapnya, ya, maka nanti dia semakin banyak iod yang dapat mengadisi. Seperti itu. Jadi bilangan iodin menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak. Asam lemak tidak jenuh mampu mengikat iodin dan membentuk senyawa yang jenuh. Sehingga banyaknya iodin yang diikat itu menunjukkan banyaknya ikatan rangkap yang terdapat dalam asam lemaknya. Jadi kalau semakin bilangan iodnya semakin banyak atau tinggi, itu menunjukkan iodin diikat itu semakin banyak. Kalau iodin yang diikat semakin banyak itu artinya semakin banyak ikatan rangkap pada asam lemak tersebut. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke penentuan angka peroksida. Nah, angka peroksida ini juga menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak atau minyak, ya, bilangan peroksida. Nah, ini merupakan indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Jadi lemak itu ya
Kalau dia berada di udara terbuka, ya, nanti akan terjadi ikatan rangkapnya itu akan teroksidasi oleh oksigen bebas di udara. Nanti oksigen bebas di udara dengan rantai dengan ikatan rangkap tadi akan membentuk radikal bebas. Kemudian radikal bebas nanti dia akan teroksidasi dengan oksigen kembali, maka nanti akan membentuk peroksida. Nah, berarti peroksida ini, nah, itu akan menunjukkan tingkat kerusakan dari lemak atau lemak yang telah mengalami oksidasi. Nah, untuk menentukan bilangan peroksida, ini adalah berdasarkan jumlah I2 yang dibebaskan setelah lemak atau minyak ditambah Ki. Jadi minyak atau lemak ditambah Ki, Ki-nya itu dalam larutan asam asat atau kloroform. Nah, nanti hasilnya ini akan menghasilkan I2. Dia akan melepaskan I2. Nah, I2 yang dilepaskan tadi kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat. Jadi penentuan angka peroksida ini ya, nah ini bisa titrasi iodometri. Larutan bakunya adalah natrium tiosulfat. Oke, untuk materi lemak hari ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Belum, Bu. Oke. Nah, em, nanti silahkan Bu Ica minta dicarikan jadwal ya, terutama untuk kimia farmasi masuk masih satu kali pertemuan ya, waktunya kurang lebih 2 kali 50 100 menitan lah. Nanti 100 menit itu akan saya padatkan untuk 3 materi. Jadi saya masih ada 3 materi, yaitu senyawa antioksidan, antibiotik, dan analgetik. Analgetik ini nggak banyak, hanya sedikit gitu ya. Kalau yang antioksidan sama apa antibiotik itu lumayan gitu ya. Sehingga nanti tolong dicarikan ya kira-kira 120 menit untuk mengganti kimia farmasi. Terus kalau biokimia, sebenarnya materinya sudah selesai sampai hari ini. Cuma kalau masih ada waktu, nanti kita bisa latihan ujian untuk mengetahui kira-kira soal-soal biokimianya seperti apa, seperti itu. Tapi seandainya tidak ada waktu, ya sudah tidak apa-apa ya, dicukupkan aja. Sampai di sini materinya juga sudah selesai. Seperti itu ya. Oke, Bu. Ya Mangke kalau tidak kita ada, diskusikan dulu ya. terima kasih ya Mbak. Nanti silahkan didiskusikan, kemudian Bu Ica dikabari ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk kuliah malam hari ini ya. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.